Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan farmakoterapi pasien respirasi dengan diagnosis asma dan otitis media akut dengan anggota kelompok seperti yang tertera pada slide. Adapun outline yang akan kami bahas kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan kasus. Pada kasus terdapat seorang pasien atas nama A dengan umur 16 bulan datang ke IGD karena 2 hari ini sering menarik-narik telinga sambil menangis, kemudian nafsu makan berkurang, terlihat tidak bersemangat, pasien juga sering terbangun di malam hari dan terkadang mengeluh sesak. Kemudian untuk riwayat penyakitnya, pertama kali pasien ini didiagnosis otitis media akut atau OMA pada usia 4 bulan yang sebelumnya juga sudah diterapi dengan menggunakan amoxicillin. Tapi kekambuhan OMA terjadi sebanyak 3 kali, terakhir 2 minggu yang lalu dan diterapi dengan amoxicillin selama 10 hari. 1 bulan yang lalu, pasien batuk non-produktif persisten selama 5 hari, didiagnosis akut bronkitis dan diterapi dengan ibuprofen. Diagnosis asma sejak umur 2 bulan, selama ini diberikan terapi nebulasi salbutamol jika sesak. Untuk riwayat keluarganya sendiri, ayah dan ibu menderita asma, sedangkan untuk riwayat obat, lifestyle, dan alergi disangkal atau tidak ada. Diagnosis yang diterima oleh pasien ialah asma dan otitis media akut telinga kanan. Berikut ada parameter dan data laboratorium. Di sini dapat terlihat pasien mengalami demam ditandai dengan suhu 39,1 derajat Celcius. Kemudian pasien juga mengeluh sesak, wheezing, dan batuk kadang-kadang. Yang kedua terkait dengan dasar teori. Yang pertama terkait dengan asma. Asma sendiri didefinisikan sebagai suatu penyakit heterogen yang ditandai dengan peradangan saluran nafas kronis dikarenakan adanya keterlibatan sel-sel yang terdapat dalam saluran nafas seperti sel mas, eosinofil, limfosit T, neutrofil, dan sel epitel. Asma disebabkan karena adanya interaksi kompleks antara sel dan mediator inflamasi, sehingga nantinya dapat menyebabkan terjadinya penyempitan pada saluran nafas, inflamasi, ataupun adanya perubahan struktur pada saluran nafas. Untuk gejala yang diderita diantaranya ada mengi, sesak nafas, sesak dada, dan batuk yang sangat lama bersamaan dengan keterbatasan aliran udara. Selanjutnya ada otitis media akut. Otitis media akut atau OMA ini merupakan suatu infeksi pada telinga tengah yang bersifat akut atau mendadak. Otitis media akut biasanya disebabkan oleh komplikasi disfungsi tuba eustachius yang terjadi selama infeksi virus akut pada saluran pernapasan atas. Untuk gejala yang sering dialami pasien berupa demam, nyeri telinga, dan kesulitan tidur. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi dari asma sendiri dapat disebabkan oleh interaksi kompleks antara sel dan mediator inflamasi. Sel mas, eosinofil, limfosit T, neutrofil, dan sel epitel memiliki peran penting dalam proses terjadinya asma. Mediator ini mengarahkan migrasi dan aktivasi lainnya dalam sel inflamasi, terutama eosinofil ke saluran pernafasan yang dapat menyebabkan cedera saluran nafas, termasuk kerusakan epitel, hipersekresi musus, dan peningkatan reaktivitas otot polos. Selanjutnya, yaitu otitis media akut terjadi ketika patogen penyebab OMA masuk ke telinga tengah dan terjadi infeksi yang ditandai dengan adanya cairan atau efusi pada telinga tengah. Infeksi tersebut akan berkembang hingga timbul nanah disertai dengan tanda-tanda peradangan. Pada keadaan normal, akan terjadi pembersihan mukosiliar di tuba eustachius dengan mengalirkan udara dan mengeluarkan cairan dari telinga tengah. Namun, pada disfungsi atau obstruksi ET karena infeksi virus atau penyebab lain dari peradangan mukosa dapat mengganggu mekanisme normal ini, sehingga jika cairan tersebut dikolonisasi dengan bakteri dan atau patogen virus akan menyebabkan otitis media akut. Selanjutnya, yaitu ada faktor risiko. Faktor resiko yang pertama dari asma ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya terdiri dari genetik, obesitas, usia, aktivitas fisik, dan ekspresi emosi yang kuat atau berlebihan. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari okupasional iritan, infeksi virus di saluran nafas, alergen, asap rokok, polusi udara, penggunaan obat-obatan, perubahan suhu terkait perubahan musim, atau kondisi geografis lainnya. Selanjutnya, faktor resiko dari otitis media akut terdiri dari usia, yaitu tentu terdiri pada anak-anak, alergi, paparan asap rokok, dan riwayat OMA dalam keluarga. Selanjutnya, penata laksanaan kasus. Pada problem medik yang pertama, asma, diperoleh data subjektif berupa pasien sering terbangun di malam hari, terkadang mengeluh sesak nafas. Data objektif yang diterima, sesak plus 1, wheezing plus 1, eosinofil 4,2% normal, dan laju respirasi 35 normal. Asesmen yaitu pasien pernah diterapi dengan nebulasi salbutamol jika sesak.
Problem medik yang kedua, otitis media akut. Data subjektif yang diperoleh, pasien sering menarik telinga sambil menangis, nafsu makan berkurang, terlihat tidak bersemangat. Data objektif yang diperoleh, suhu 39,1 derajat Celcius, demam. Asesmen, pasien pernah diterapi dengan amoxicillin selama 10 hari. Selanjutnya asma. Yang pertama, plan asma. Tujuan terapinya adalah mencapai kontrol gejala yang baik dan mempertahankan tingkat aktivitas normal, meminimalkan resiko di masa depan, meminimalkan resiko kematian. Selanjutnya, terapi non-farmakologis yang pertama adalah menghindari asap rokok, menghindari segala sesuatu yang dapat memicu terjadinya asma seperti alergen, makanan, dan polusi, menghindari obat-obat yang dapat memperburuk kondisi asma, melakukan aktivitas fisik ringan, dan memakan makanan yang sehat. Selanjutnya adalah tepat indikasi penyakit. Pasien sering terbangun di malam hari dan terkadang mengeluh sesak dan wheezing. Pasien sebelumnya sudah didiagnosis asma sejak umur 2 bulan dan selama ini diberi terapi nebulasi salbutamol jika sesak. Namun terapi tersebut belum mampu mengontrol asma pasien. Pengobatan yang sesuai dengan pasien berdasarkan stepwise approach, pasien termasuk asma step 2. Maka pilihan terapi yang diberikan adalah obat golongan daily low dose ICS. Golongan obat tersebut dapat diberikan kepada pasien karena pasien memiliki kadar eosinofil normal. Selanjutnya adalah tempat obat-obat yang dipilih adalah nebulasi budesonide. Dipilih karena aman digunakan untuk anak mulai usia 1 tahun. Obat tersebut efektif untuk pengobatan asma akut dan terapi pemeliharaan asma pada anak usia 5 tahun atau lebih muda. Sistem pengantaran obat dengan nebulasi lebih mudah bagi anak-anak serta dapat mendistribusikan obat dengan baik ke dalam paru-paru dibandingkan PMDI ditambah spacer dengan masker. Tepat pasien. Pasien anak berusia 16 bulan didiagnosis asma dengan keluhan sering terbangun karena sesak nafas dan mengeluh wheezing. Sebelumnya pasien dapat terapi nebulasi salbutamol jika sesak. Namun gejala tidak mereda berdasarkan stepwise approach. Pasien termasuk asma step 2. Maka digunakan obat golongan daily low dose ICS, yaitu nebulasi budesonide. Obat ini dipilih karena diketahui aman untuk pasien kurang dari 2 tahun dan tidak mendapat kondisi lain dari pasien yang kontraindikasi terhadap penggunaan nebulasi budesonide. Selain terapi farmakologis, pengobatan asma juga harus diiringi dengan terapi non-farmakologis. Selanjutnya adalah tepat dosis. Dosis dari nebulasi budesonide sebesar 500 mcg, interval dan cara pemberiannya adalah 2 kali sehari dengan cara menghirup uap dari nebulizer melalui hidung. Lama pemberiannya adalah beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selanjutnya adalah waspada efek samping. Efek samping dari budesonide nebulizer adalah mual, muntah, sakit leher, sakit perut, keringat yang berlebihan, dan sakit kepala. Pada penggunaan budesonide nebulizer juga dapat terjadi kegagalan dalam melindungi kulit atau mata ketika menggunakan ICS nebulizer atau spacer dengan face mask. Efek samping pada anak terkait kulit sekitar 2%. Expectoration, epilepsi sebesar 8%, faringitis 4%, bronkospasma 4%, batuk 2%, iritasi mukosa hidung 2%. Selanjutnya adalah KIE kepada dokter, yaitu menyesuaikan pengobatan, meninjau respon termasuk efektivitas pengobatan dan efek samping. Selanjutnya adalah kepada perawat. Jika ICS diberikan melalui face mask atau nebulizer, kulit di hidung dan sekitar mulut harus segera dibersihkan untuk menghindari efek samping lokal seperti rom steroid, yaitu kemerahan dan atrofi. Selanjutnya adalah KIE untuk pasien melakukan pelatihan keterampilan pada penggunaan perangkat asma yang efektif dan kepatuhan yang baik, serta memantau gejala. Selanjutnya adalah KIE untuk pasien dan keluarga. Yang pertama, nama obat adalah nebulizer budesonide nebulizer sebanyak 500 mikrogram, jadwal minum sebanyak 2 kali sehari dengan cara menghirup uap dari nebulizer melalui hidung. Lama pemberian adalah beberapa minggu hingga beberapa bulan. Manfaat adalah obat kontrol asma pada anak. Hal yang perlu diperhatikan adalah membersihkan kulit di hidung dan sekitar mulut setelah menggunakan ICS melalui nebulizer untuk menghindari efek samping lokal seperti rom steroid, kemerahan, dan atrofi. Selanjutnya adalah monitoring. Yang pertama, monitoring keberhasilan, tidak lagi terbangun di malam hari karena sesak dan wheezing berkurang hingga hilang. ESO-nya adalah epitaksis, faringitis, bronkospasma, batuk, iritasi mukosa hidung. Target keberhasilan adalah terkontrolnya gejala asma dengan baik dan mempertahankan tingkat aktivitas normal. Berkurangnya resiko yang akan datang seperti resiko flare up,
terjaganya fungsi dan perkembangan paru mendekati normal, berkurangnya efek samping obat. Selanjutnya adalah otitis media akut. Tujuan terapinya yaitu menghilangkan rasa nyeri dan demam, menghilangkan infeksi, penggunaan antibiotik secara bijaksana untuk mengurangi resistensi antibiotik, dan mencegah terjadinya komplikasi. Terapi dan farmakologi yang dapat dilakukan yaitu mengaplikasikan sesuatu yang hangat atau dingin pada bagian telinga luar atau untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Tepat indikasi penyakit, pasien sudah 2 hari sering menarik-narik telinga sambil menangis dan disertai demam 39,1 derajat Celcius. Sebelumnya, pasien sudah didiagnosis OMA sejak usia 4 bulan. Kekambuhan sering terjadi sebanyak 3 kali dan diberi terapi amoxicillin selama 10 hari. Dari kondisi tersebut, pasien termasuk kategori severe OMA. Terapi lini pertama yang diberikan kepada pasien adalah analgesik oral seperti acetaminophen untuk meredakan nyeri. Karena terapi sebelumnya dengan amoxicillin gagal, maka antibiotik harus diganti dengan antibiotik lain, yaitu antibiotik beta-laktamase producing. Selanjutnya ada tepat obat. Untuk acetaminophen, pasien sebelumnya tidak diberikan analgesik untuk mengurangi rasa nyeri pada telinga. Analgesik oral yang dipilih adalah acetaminophen suspensi oral sehingga memudahkan bagi anak-anak. Selain sebagai analgesik, acetaminophen juga digunakan untuk meredakan demam. Untuk antibiotik beta-laktamase producing, jika terjadi kegagalan dengan terapi amoxicillin, maka perlu diganti dengan antibiotik lain, yaitu beta-laktamase producing. Di sini antibiotik beta-laktamase producing itu ada amoxicillin clavulanat atau ada juga cefuroxim, cefdinir, cefpodoxim, cefprozil, atau ceftriaxone intramuskular. Namun yang lebih direkomendasikan adalah amoxicillin clavulanat. Untuk tepat pasien, pasien anak berusia 16 bulan didiagnosis otitis media akut pada bagian telinga kanan. Sebelumnya telah menerima terapi antibiotik amoxicillin, namun masih mengalami kekambuhan. Pasien sering menarik-narik telinga dan mengalami demam 39,1 derajat Celcius. Dari kondisi tersebut, pasien termasuk kategori severe OMA dan perlu diberikan analgesik oral untuk mengurangi nyeri pada telinga serta mengganti terapi antibiotik amoxicillin dengan antibiotik lain. Acetaminophen suspensi oral diberikan untuk mengurangi nyeri dan meredakan demam. Sementara kombinasi amoxicillin clavulanat itu lebih direkomendasikan untuk menggantikan amoxicillin pada pasien severe OMA. Kedua obat tersebut dapat diberikan kepada pasien karena tidak terdapat kondisi lain yang kontraindikasi terhadap amoxicillin clavulanat dan acetaminophen. Untuk tepat dosis dari acetaminophen suspensi oral yaitu 10-15 mg per kilogram per dos. Karena di kasus ini berat badan pasien 10 kg, maka dosis yang diperlukan yaitu 100-150 mg per dos. Untuk interval dan cara pemberiannya diberikan setiap 4 jam atau 6 kali sehari, digunakan secara per oral menggunakan sendok takar. Untuk lama pemberiannya itu hanya ketika nyeri dan demam. Dosis amoxicillin dan clavulanat itu 90 mg per kilogram per hari untuk amoxicillin dan 6,4 mg per kilogram per hari untuk clavulanat. Pada kasus berat badan pasien 10 kg, sehingga dosis yang diperlukan pasien yaitu 900 mg per hari untuk amoxicillin dan 64 mg per hari untuk clavulanat. Interval dan cara pemberiannya diberikan setiap 12 jam atau 2 kali sehari, digunakan secara per oral menggunakan sendok takar. Konsumsi obatnya harus bersamaan dengan makanan. Lama pemberiannya itu selama 10 hari. Waspada efek samping dari amoxicillin clavulanat itu dengan persentase terbesar sebesar 25-40% adalah diare. Untuk adverse drug reaction itu dapat terjadi pada gastrointestinal dan juga pada dermatologis. Pada gastrointestinal itu seperti diare dengan persentase paling besar itu 3-34%. Pada dermatologis itu terjadi candidal diaperas dengan persentase terbesar 4-6%. Selanjutnya, efek samping dari acetaminophen itu menyebabkan peningkatan risiko perdarahan di gastrointestinal dan juga kardiovaskuler. Pada kardiovaskuler sendiri, itu persentase 7% menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung iskemik dan 10% peningkatan risiko stroke. Untuk adverse drug reaction yang terjadi, itu eritema kulit melepuh, ruam kulit, dan adanya gangguan pendengaran. Selanjutnya, KIE pada amoxicillin clavulanat. Yang pertama, komunikasikan kepada dokter yang merawat pasien, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap pasien pada kunjungan hari ke-7 dan kunjungan akhir perawatan. Kemudian mengkategorikan pasien yang mengalami perbaikan klinis atau kegagalan klinis seperti memburuknya gejala atau tanda-tanda infeksi pada pemeriksaan otoskopi.
Selanjutnya, komunikasikan kepada perawat yang merawat pasien, yaitu dengan memastikan data yang diberikan itu sinkron dengan data pasien atau tempat pasien. Selanjutnya, KIE untuk pasien dan keluarga pasien, yaitu dengan mencatat skor AOM, SOS setiap hari pada anak, serta jumlah dan konsistensi gerakan usus. Selanjutnya, KIE pada acetaminophen. Yang pertama, komunikasikan kepada dokter yang merawat pasien, yaitu dengan melakukan penilaian klinis pada pasien seperti tanda dan gejalanya. Kemudian menginformasikan secara akurat bahaya penggunaan jangka panjang pada dosis terapeutik. Selanjutnya, komunikasikan kepada perawat yang merawat pasien. Jika pasien memerlukan penanganan secara intensif di rumah sakit, komunikasikan dengan baik mengenai penggunaan obat selengkap-lengkapnya atau tepat obat. Dan juga memastikan data yang diberikan itu sinkron dengan data pasien atau tempat pasien. Selanjutnya, KIE untuk pasien dan keluarga pasien, yaitu dengan memberikan konseling mengenai pentingnya memantau aktivitas pada anak ketika demam, mengamati tanda-tanda penyakit serius, mendorong asupan cairan yang tepat, dan menekankan pada penyimpanan antiviral yang aman. Selanjutnya, KIE untuk pasien dan keluarga pada obat kombinasi amoxicillin dan clavulanat dengan dosis 90 mg per kilogram per hari untuk amoxicillin dan clavulanat dengan dosis 6,4 mg per kilogram per hari. Kemudian diketahui juga berat badan pasien itu 10 kg sehingga dosis yang diperlukan 900 untuk amoxicillin dan 64 untuk clavulanat miligram per kg. Kemudian untuk jadwal minum, diminum setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Digunakan secara peroral menggunakan sendok akar dengan mengonsumsi bersama dengan makanan. Kemudian untuk lama pemberian pada anak usia kurang dari 2 tahun, di lama pemberian selama 10 hari. Kemudian untuk manfaat amoxicillin dan clavulanat itu sebagai antibiotik. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan yaitu beritahu pasien bahwa antibakteri termasuk amoxicillin dan clavulanat hanya boleh digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan tidak digunakan untuk mengobati infeksi virus, misalnya flu biasa. Kemudian beritahu pasien bahwa melewatkan dosis atau tidak menyelesaikan terapi secara penuh dapat menurunkan efektivitas dan meningkatkan kemungkinan bakteri akan mengembangkan resistensi dan tidak akan dapat diobati dengan amoxicillin dan clavulanat atau antibakteri lain di masa mendatang. Selanjutnya, KIE untuk pasien dan keluarga pada acetaminophen suspensi oral dengan dosis 10-15 mg per kilogram per dosis. Diketahui berat badan pasien 10 kg sehingga dosis yang diperlukan 100-150 mg per dos. Kemudian untuk jadwal minum, diminum setiap 4 jam atau 6 kali sehari dengan lama pemberian hanya diberikan ketika nyeri dan demam. Kemudian untuk manfaat dari acetaminophen itu sebagai pereda nyeri dan menurunkan suhu. Adapun hal yang perlu diperhatikan seperti acetaminophen ini bersifat hepatotoksik sehingga tidak digunakan untuk jangka panjang dan juga perlu diperhatikan pada pasien dengan gagal hati atau heart failure. Selanjutnya monitoring pada kombinasi amoxicillin dan clavulanat. Pada monitoring keberhasilan seperti gejala tidak nyaman pada telinga berkurang dan pada monitoring ESO itu pada gastrointestinal seperti diare 3-34, mual 2-3, muntah 1-2, kemudian pada dermatologi seperti Candida albicans 4-6%, kemudian pada diaperas 4%, ruam kulit kurang dari 3%, dan urtikaria kurang dari 3%. Kemudian untuk target keberhasilan, pasien sembuh dari otitis media ditandai dengan berkurangnya gejala seperti rasa nyeri pada telinga, berkurangnya keparahan gejala, dan resiko persistensi tanda-tanda AOM pada pemeriksaan otoskopi. Kemudian untuk monitoring acetaminophen, pada monitoring keberhasilan seperti meredakan nyeri dan penurunan suhu menjadi normal. Sedangkan pada monitoring ESO pada dermatologi seperti eritema kulit, kulit melepuh, dan ruam kulit. Kemudian ada juga gangguan pendengaran. Kemudian untuk target keberhasilan seperti nyeri teratasi, suhu tubuh turun menjadi normal, dan mencegah timbulnya penyakit sekunder. Selanjutnya kesimpulan. Problem medik yang dialami pasien adalah asma dan otitis media akut atau OMA.
Terapi yang diberikan untuk mengatasi asma adalah budesonide nebulizer dengan dosis 500 mikrogram. Diberikan sebanyak 2 kali sehari dengan cara menghirup uap dari nebulizer melalui hidung. Kemudian untuk terapi yang diberikan untuk mengatasi otitis media akut adalah amoxicillin clavulanat dengan dosis amoxicillin 900 mg per hari dan juga clavulanat dengan dosis 64 mg per hari diminum setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Pada acetaminophen dengan dosis 100 sampai 150 mg per dos yang diminum setiap 4 jam atau 6 kali sehari. Kemudian ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.